Halo, perkenalkan saya dan teman-teman saya dari Sangga Pecoba 4. Di masa pandemi ini, kita harus menjaga diri dari COVID-19. Apakah kalian tahu tentang wabah COVID-19 ini? Umumnya, virus ini dapat menyerang banyak orang, dan peningkatan jumlah kasus penyakit ini juga sangatlah banyak dan meningkat. Di negara lain, COVID-19 ini banyak memakan korban. Tidak lupa, dengan negara kita Indonesia, setiap hari tingkat kematian semakin meningkat. Dampak virus COVID-19 ini tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, tetapi sisi perekonomian juga. Seperti contoh, merusak tatanan ekonomi di Indonesia dan impor barang menjadi terhambat. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan dan imun pada tubuh kita seperti berolahraga, makan makanan yang sehat, minum vitamin, memperbanyak minum air putih, dan salah satunya berjemur. Jika kita tidak menjaga kesehatan dan meningkatkan imun pada tubuh kita bisa saja tertular oleh virus COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini penularannya cukup cepat. Jika kita berpergian, kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan agar rantai penularan COVID-19 ini terputus. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Pandemi saat ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan atau prokes, yaitu salah satunya dengan memakai masker. Saat kita memakai masker, pastikan area hidung dan dagu tertutup rapat sehingga udara tidak masuk dan tidak masuk ke hidung ataupun mulut kita. Yang kedua, apabila kita ingin melepaskan atau ingin makan, pastikan jangan pernah menempelkannya pada dagu. Kalau bisa, menggunakan strap masker ataupun melepaskannya. Itu pun melepaskannya ada tata caranya, yaitu melepaskannya melalui konektor. Jadi jangan pernah melepaskannya melalui depan, sehingga virusnya tidak jatuh ke tangan kita. Agar terhindar dari berbagai penyakit menular, kita harus rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan, minum obat, atau melepas dan memasang lensa kontak. Cuci tangan juga harus dilakukan setelah buang air kecil dan buang air besar, menyentuh binatang peliharaan, membuang sampah, dan saat merawat luka. Cara mencuci tangan juga perlu diperhatikan, agar tangan kita benar-benar bersih dari kuman dan kotoran. Ikutilah panduan cara mencuci tangan yang benar, yaitu basahi tangan dengan air bersih yang mengalir, baik air hangat atau air dingin. Tuang sabun ke telapak tangan dan gosok hingga berbusa. Pastikan seluruh bagian tangan terkena sabun, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Lakukan setidaknya 20 detik. Setelah seluruh tangan dibersihkan, bilaslah di bawah air mengalir hingga busa sabun hilang. Keringkan kedua tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Jika sulit menemukan air bersih dan sabun, Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang mengandung kadar alkohol setidaknya 60%. Namun, apabila tangan Anda sangat kotor, sebaiknya cuci dengan air bersih dan sabun. Mungkin teman-teman semua kerap bertanya-tanya kan, mengapa protokol kesehatan perlu digalakkan? Mengapa kita harus menjauhi kerumunan? Tahukah kalian, dari data jutaan orang Indonesia yang pernah diswab, setiap
setiap 6-7 orang yang berkerumun, ada 1 orang yang positif COVID-19 loh. Udah gitu tanpa gejala atau OTG. Pernah ke mall saat jam ramai, naik kendaraan ingin berdesak-desakan, atau ikut event yang membuatmu terjebak di kerumunan? Tetap waspada ya. Bahkan jika berkerumun di luar ruangan, kegiatan-kegiatan ini mempunyai potensi penularan virus corona yang tinggi. Pertama, di kerumunan kamu akan sulit menjaga jarak. Ya, dengan berada di kerumunan, kita tidak bisa menerapkan 2 dari 5 protokol kesehatan. Kedua, perlu kamu sadari bahwa di tengah kerumunan ada banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Mungkin masker digunakan, tapi masker yang digunakan tidak sesuai dengan standar, sehingga bisa menulari maupun mudah tertular virus dari orang lain. Banyak juga orang yang melepas masker saat makan di kerumunan, menurunkan masker saat bicara, memakai masker tidak menutupi hidung. Selain itu, di kerumunan tentu banyak orang yang berbicara dengan suara keras agar terdengar lawan bicara, tertawa atau bahkan berteriak. Menurut studi dari Institut Kesehatan Nasional di Amerika Serikat, orang yang berbicara dengan keras cenderung mengeluarkan lebih banyak tetesan atau droplet dibandingkan yang berbicara dengan pelan. Apalagi jika orang tersebut hanya mengenakan masker yang tipis. Hal ini tentu meningkatkan potensi penyebaran virus. Dari ketentuan di atas, mungkin tampak menyusahkan dan berlebihan. Padahal ada alasan dibaliknya loh, untuk membuat kita semua aman dari ancaman virus corona. Setelah mengetahui alasan dibalik peraturan yang ada untuk menjauhi kerumunan, apakah kamu masih bermalas-malasan untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak? Pasti tidak ya. Physical distancing atau pembatasan fisik adalah salah satu langkah yang disarankan untuk mencegah penyebaran virus corona. Apa itu physical distancing? Physical distancing atau pembatasan jarak fisik adalah upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi virus corona dan mencegah COVID-19. Saat menjalani physical distancing, kita diminta untuk tidak bepergian ke tempat yang ramai, misalnya mall, restoran, serta gym atau pusat kebugaran. Sebisa mungkin hindari menggunakan busway atau transportasi umum lainnya. Kita juga perlu membatasi kontak langsung, seperti berjabat tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam prakteknya, physical distancing juga dapat dilakukan dengan cara jangan keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting. Sapa orang dengan lambaian tangan, bukan berjabat tangan. Lakukan olahraga di rumah, tidak di pusat olahraga atau gym. Menunda mengunjungi orang lain atau mudik. Ingat, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Masalahnya, sebagian penderita tidak menunjukkan gejalanya atau OTG. Sehingga kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Eits, jangan lupa ya untuk kita selalu menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjauhi kontak fisik secara langsung, dan mencuci tangan. Yang gak kalah penting nih, untuk kita mencegah corona, kita harus memakan makanan yang bergizi, meminum vitamin, beristirahat dengan cukup, dan berolahraga secara teratur. Nah, itu tadi cara kita untuk mencegah corona. Kita harus mulai dari sekarang, karena kamu harus tahu. Sanjaya perginya ke Sragen, perginya bersama Papai. See you again and say goodbye.